Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzul Sahbaiti SPD, CGP Angkatan 11, SDN 1 Tulungasahan, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Kesimpulan peran dan refleksi. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, tentu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Terutama di kelasnya sendiri dulu, baru di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Posisi kontrol. 4. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. 5. Segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan disiplin diri. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ketiga, yaitu posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. 4. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas adalah peran guru. Karena dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas sebaiknya disesuaikan dengan usia ataupun tingkatan kelas anak tersebut. 5. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi meliputi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran pembuluh respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan siswa. 3. Menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Budaya positif yaitu filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid, sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila.
Berikut adalah 8 pertanyaan pemantik. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep inti dari modul ini, di mana untuk mewujudkan pemikiran KHD dapat menerapkan informasi dalam materi budaya positif. Nilai dan peran guru penggerak dapat terwujud dengan dukungan dari penerapan budaya positif. Hal yang menarik dan di luar dugaan pada saya adalah ternyata salah saya selama ini berada di posisi penghukum, dan saya baru menyadari setelah mempelajari modul ini. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam mengenangi masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya menggunakan cara segitiga restitusi, sehingga sekarang menjadi tahu setelah mempelajari modul ini. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami di kelas yaitu tentang mengatasi siswa kelas 1 yang sedang berkelahi. Jika penanganannya menggunakan segitiga restitusi, maka hasilnya akan sesuai yang kita inginkan. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya tentu senang karena dapat menerapkan cara mengatasi siswa dengan tepat. Setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat menangani siswa dengan cara yang tepat. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, konsep yang sudah saya terapkan sudah cukup baik. Salah satunya, saya sudah menerapkan keyakinan kelas dan sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas saya. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Adakah perbedaannya? Tentu ada. Sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, posisi saya yang sering saya gunakan yaitu ketika berinteraksi dengan murid adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Setelah saya mempelajari teori posisi kontrol, posisi yang sering saya gunakan yaitu sebagai manajer dan pemantau. Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan posisi kontrol yang lain, tergantung permasalahan yang ada. Yang saya arahkan yaitu saya menjadi lebih tenang, siswa menjadi mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Tentu pernah, namun tidak berurutan, hanya sebatas menstabilkan identitas. Baru tahu caranya setelah mempelajari modul ini. Jadi, saya menerapkan segitiga restitusi batas menstabilkan identitas. Saya mengingatkan kembali bahwa kesalahan itu hal yang wajar dan memberikan penguatan bagi yang bersalah. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun harus dilakukan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan ataupun karakter yang melekat pada diri murid saat dimanapun mereka berada. Sekian pemaparan dari saya.